Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu semangat untuk terus belajar. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Kali ini Ibu akan memberikan materi layanan bimbingan konseling tentang belajar sepanjang hayat. Sebelum kita membahas tentang apa itu belajar sepanjang hayat, Ibu akan dulu sedikit mengupas tentang manusia. Manusia bukan hanya makhluk biologis seperti halnya hewan, tetapi juga merupakan makhluk sosial budaya. Karena itu, manusia membutuhkan kepandaian yang bersifat jasmania dan rohania. Dan semua ini hanya dapat dicapai melalui belajar. Di samping itu dapat dipahami bahwa anak atau manusia membutuhkan waktu yang lama untuk belajar, sejak dari masa kanak-kanak sampai masa tua, sepanjang kehidupannya. Karena itu, manusia selalu dan senantiasa belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, kali ini Ibu akan memberikan pengertian belajar sepanjang hayat. Di dalam belajar sepanjang hayat itu ada konsep, ide, dan gagasan. Belajar sepanjang hayat adalah belajar secara berkesinambungan atau continuity learning dari buaya sampai akhir hayat. Yang kedua, belajar sepanjang hayat yaitu belajar yang tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal saja. Seseorang masih dapat memperoleh pengetahuan kalau ia mau setelah ia selesai mengikuti pendidikan di suatu lembaga pendidikan tertentu yang dia pilihnya. Nah, di dalam belajar sepanjang hayat, Ibu juga akan mengupas tentang apa itu belajar. Belajar adalah sesuatu yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang atau sejalan dengan fase perkembangan manusia. Belajar membawa perubahan. Perubahan terjadi karena usaha atau kegiatan disengaja. Dengan perubahan didapat kecakapan baru seperti pengetahuan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, dan penyesuaian diri, serta yang lainnya. Belajar juga dapat mengembangkan potensi manusia melalui proses yang mendukung secara terus-menerus, yang menstimulasi dan memperdayakan individu-individu agar memperoleh semua pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan-keterampilan, dan pemahaman. Itu sebagian dari makna belajar. Nah, tadi Ibu sedikit sudah singgung tentang fase perkenalan pada manusia dalam belajar sepanjang hayat. Ini ada 6 fase untuk memahami bagaimana belajar sepanjang hayat itu akan berkembang. Di antaranya ada fase perkembangan pada anak-anak, masa remaja, masa dewasa awal, masa tengah baya, dan masa tua. Untuk memenuhi tugas-tugas pada setiap fase tersebut dapat dicapai melalui proses belajar. Nah, di dalam proses belajar sepanjang hayat itu ada konsepsi belajar sepanjang hayat. Di antaranya adalah kehidupan fisik dan pikiran dan proses belajar. Nah, itu kehidupan fisik yaitu manusia memerlukan makan, minum, dan bergerak, sehingga akan mati bila hal tersebut tidak terpenuhi. Yang kedua, kehidupan pikiran. Manusia akan mati bila tidak belajar atau berpikir. Tidak jarang loh manusia fisiknya masih hidup tetapi pikirannya sudah mandek ya. Sehingga kita harus tetap mawas diri apakah proses belajar masih berlangsung dalam diri kita atau tidak. Nah, proses belajar ditunjukkan dengan adanya rasa ingin tahu yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan atau bertanya, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak bertanya atau tidak ingin tahu berarti tidak ada proses belajar. Proses belajar adalah mencari jawaban atas pertanyaan. Jadi kita kalau belajar itu memang perlu bertanya ya kepada siapapun, salah satunya guru. Metode mencari jawaban dalam belajar salah satunya adalah komunikasi dengan guru. Komunikasi dengan guru sangat manusiawi karena diselenggarakan dengan nalar, rasa, bahasa, dan gerak yang telah sama-sama dipahami.
Yang kedua yaitu membaca. Membaca buku adalah cara yang paling objektif untuk mengetahui berbagai informasi keilmuan. Jadi kalau kita belajar tentunya harus banyak membaca buku. Nah, dalam membaca buku itu ada teknik tertentu, diantaranya itu kemampuan berbahasa. Jadi bagaimana kita mengetahui perbenaran kata bahasa, tata bahasa, kemampuan berekspresi dan apresiasi di dalam membaca. Yang kedua, kecepatan membaca. Jadi kita harus tahu huruf, lambang, bunyi, kata adalah lambang arti. Kalimat adalah lambang pesan atau alinea dalam lembaga pokok pikiran. Jadi kalau kita banyak membaca, tentunya kita juga harus mengenal huruf-huruf, bagaimana bunyi, kata, dan lambang supaya apa? Supaya kita mengerti apa kata kunci dari apa yang kita baca tersebut. Yang ketiga, metode mencari jawaban yaitu praktikum. Bagaimana kita bisa latihan untuk memiliki kemampuan atau berdialog dengan alam atau lingkungan sekitar. Jadi metode mencari jawaban dalam belajar adalah praktikum salah satunya. Jadi kita bagaimana mempraktekkan apa yang telah kita dapatkan dari hasil belajar. Baik anak-anakku sekalian, di dalam proses belajar sepanjang hayat itu ada proses belajar dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pendidikan formal seperti TK, SD, SMP atau MTS, SMA, MA, SMK, dan perguruan tinggi. Pendidikan non formal seperti kelompok belajar, lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan sanggar. Pendidikan informal seperti lingkungan keluarga dan homeschooling. Dan ada lagi tambahan bahwa proses belajar itu bisa berbagi dengan lain-lain, di antaranya satu, menyaksikan atau mengamati orang lain melakukan kegiatan tertentu yang diinginkan. Kedua, membantu orang lain yang membuat barang atau melakukan usaha, itu pun sama proses belajar. Yang ketiga, ikut bersama orang lain melakukan sesuatu. Dan yang keempat, mengerjakan sendiri suatu kegiatan atas hal tertentu yang bisa bermanfaat untuk belajar. Nah, di dalam ciri-ciri belajar sepanjang hayat itu antara lain adalah memiliki pola pikir tertata, membuat hubungan, fleksibel dan dapat beradaptasi dengan baik, menjadi sumber ilmu, selalu mempelajari sesuatu, yaitu rajin berlatih dan rutin setiap hari, cara belajar yang banyak dan penuh rasa keingintahuan. Itu ada ciri-ciri dari lifelong learner di dalam belajar sepanjang hayat. Kalau kita tadi sudah membahas pengertian, makna, dan proses, maka ada manfaat belajar sepanjang hayat, yaitu yang pertama tidak tertinggal oleh zaman, yang kedua dapat memperbarui pengetahuan, yang ketiga tidak terasing oleh generasi di bawahnya, yang keempat menghindari kepikunan dini, yang kelima berwawasan luas, mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang akan datang, serta tetap dapat memberikan sumbangan bagi kehidupan di lingkungannya. Ini adalah manfaat dari proses belajar sepanjang. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang sudah Ibu sampaikan, untuk itu silakan nanti kerjakan LKPD dan evaluasinya yang akan Ibu share setelah materi ini selesai. Sekian anak-anakku sekalian, terima kasih Ibu ucapkan. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.